Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sobat-sobat Combro dimanapun Anda berada? Semoga kalian semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanpa ada kekurangan apapun. Nah, sobat-sobat Combro, pernah nggak sih kalian mengalami ketika kalian bermain laptop, tiba-tiba laptop kalian tuh panas? Terus ya, biasanya di bawah laptop atau di sekitaran keyboard ya, itu panas. Nah, ketika laptop kita panas, maka akan sangat mengganggu kinerja dari laptop tersebut. Ya, mungkin kinerjanya akan semakin lambat, bunyi kipas yang semakin berisik, terus biasanya juga mouse-nya freezing ya, nggak bisa digerakkan. Dan yang lebih parahnya lagi, oh ya, blue screen biasanya. Terus yang lebih parahnya lagi bisa menjadi mati total. Nah, pernah nggak sobat-sobat mengalami hal demikian? Pernah nggak? Nah, sekarang kita harus kenali dulu apa penyebab dari laptop kita cepat panas atau overheat namanya ya. Nah, jadi penyebab yang pertama yaitu ventilasi laptop yang tersumbat. Nah, ventilasi laptop itu yang mana? Nah, kebetulan di sini ya ada laptop yang ingin saya bongkar karena dia terlalu panas ya, sehingga menyebabkan overheat lah. Dia terlalu panas, nanti insya Allah nanti akan saya bongkar ya. Nih, ini ventilasinya tersumbat nih, di sini nih. Ini yang menyebabkan ventilasi ini yang menyebabkan salah satunya laptop kita ini menjadi cepat panas ya, ventilasinya tersumbat. Jadi kinerjanya juga tidak maksimal. Terus yang kedua yaitu kipas laptop yang mati. Kipas laptop itu, jadi di dalam laptop itu ada kipas ya, namanya fan processor ya. Ini seperti ini contohnya nih kipasnya. Nah, kipasnya ini sudah mati. Kenapa penyebab mati ya? Karena usianya ya, sudah selayaknya, sudah sewajarnya mati. Sama seperti halnya dengan elektronik yang lain ya. Itu juga ya, dia ada masanya. Ketika sudah usianya, sudah masanya mati ya sudah, kita ganti dengan yang baru. Jangan kita paksakan. Terus yang ketiga, putaran kipas yang semakin hari semakin melambat karena debu ya. Nah, ini nih, jadi di kipas dalamnya, di dalam laptop ini, jadi putaran kipasnya ini melambat karena debu. Biasanya di sini ini banyak debu, atau di sininya nih ya. Jadi terhalang lah sirkulasi udara dari kipas ini ya, terhalang. Terus lanjut yang keempat yaitu peletakan laptop yang tidak tepat. Nah, biasanya kita bermain laptop itu paling enak tuh memang ya di atas kasur, di atas bantal, atau di atas guling ya, atau di permukaan yang tidak rata. Nah, ini salah satu penyebab dari laptop kita juga cepat panas. Kenapa? Kalau umpamanya kita main di atas kasur cepat sekali panasnya. Ya, salah satunya karena tertutup sirkulasi ventilasi tersebut ya, tertutup sehingga nggak ada ruangan yang untuk keluar, atau tertutup dengan buku-buku ya, terhalang dengan buku sehingga sirkulasi udaranya tidak maksimal, itu juga cepat panas ya. Terus lanjut yang kelima yakni thermal pasta yang kering. Nah, di dalam laptop juga ada thermal pasta ya. Ya, ini bukan pasta gigi ya, tapi pasta untuk komputer ya. Nah, jadi gunanya pasta ini ya untuk meringankan salah satu kerja dari laptop, yakni heatsinknya ya, di heatsinknya. Nah, jadi di dalam laptop ketika kita bongkar ada yang namanya thermal pasta. Itu biasanya kalau laptop kita ini nggak pernah dibuka, itu otomatis kering ya di dalamnya. Itu juga yang menyebabkan
salah satu laptop kita itu cepat panas dan overheat. Terus lanjut yang keenam. Yang keenam yakni laptop digunakan untuk main game berat atau untuk nonton film jab atau untuk operasi editing ya. Jadi ya sewajarnya sajalah ketika kita bermain laptop ya, jangan kita paksakan ya, walaupun pamannya laptop itu adalah laptop game, tetap saja karena beda antara laptop dan PC ya. Walau kita gunakan laptop kita untuk bermain game berat, terus terlalu lama lagi main game berat terlalu lama, itu cepat panasnya. Sampai berjam-jam ya main game bola di laptop. Nah, ini salah satu menyebabkan laptop kita ini cepat panas. Atau nonton film JAP ya, atau editing video ya. Oke ya, itu salah satu juga yang menyebabkan laptop kita itu sangat cepat panas dan overheat. Terus lanjut, yang ketujuh yakni upgrade atau overclocking yang kurang bijak. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ya kita harus mengerti lah, kita ketahui dulu lah, kita kenali dulu lah laptop kita itu chipsetnya apa ya. Jangan chipsetnya rendah ditambah dengan RAM-nya yang tinggi ya, ini sangat tidak bijak, tidak menunjang. Nah, ini juga yang menyebabkan salah satu laptop kita ini cepat panas dan overheat ya. Jadi umpamanya ya itu tadi ini umpamanya taruhlah ya chipset kita tuh Intel Celeron, dikasih RAM yang 8 GB ya cepat panas karena memaksakan ya. Terus lanjut yang ke-8 yakni suhu ruangan. Suhu ruangan ya, ketika kita memakai laptop, suhu ruangan di dalamnya itu sangat panas. Nah, ini juga sangat berpengaruh pada kondisi laptop. Nah, ketika kondisi ruangan yang suhu panasnya tinggi, otomatis laptop kita pun semakin cepat panas dan akan mengurangi kinerja dari laptop tersebut, sehingga semakin hari semakin menjadi lemot. Nah, usahakan kita bermain laptop itu ya di ruangan terbuka, atau ya bolehlah di ruangan ber-AC boleh. Kalau nggak punya AC ya di ruangan terbuka. Ya, jangan di ruangan yang panas di dalamnya ya. Bermain laptop di open ya panas lah ya, bermain laptop deket kompor ya panas. Oke, lanjut yang ke-9 yakni karena virus dan malware ya. Jadi salah satu penyebab dari laptop kita itu cepat panas dan overheat yaitu terkena virus dan malware. Ya. Jadi virus sama malware ini merasuki aliran-aliran kabel-kabel hard disk ya. Itu sehingga menunjang kinerja laptop kita semakin hari semakin lambat. Dan kipas juga akan semakin panas, tidak maksimal. Lanjut yang ke-10, sistem operasinya yang terlalu berat. Nah, sistem operasinya ini seperti contohnya ya itu tadi ya, hampir sama ya. Jadi kita mempunyai laptop kita tuh ya laptop jadul ya, RAM-nya cuma 1 GB, chipsetnya Intel Celeron, terus mau diinstal Windows 10 ya nggak bisa. Itu namanya memaksakan, kasihan dari kinerja laptop tersebut. Seperti halnya ya orang tua disuruh lari kencang, disuruh lari kebut, ya nggak bisa, namanya udah tua, faktor usia ya. Jadi itu salah satu yang menyebabkan dari kinerja laptop kita itu suhunya itu semakin hari semakin panas dan overheat ya. Jadi kita ya sewajarnya lah dengan laptop kita itu ya, jangan sampai
kita memaksakan laptop kita, kasihan lah. Ya bagaimanalah ke diri kita lah ya. Kalau kita udah nggak mampu untuk lari kencang, ya nggak usah lari kencang. Cukup dengan seadanya saja. Yang penting happy. Boom, bam, bop, bada bop, boom, pow. Oke, terus bagaimana dengan Mas, bagaimana dengan cooling pad ya? Umpamanya kita mempunyai cooling pad. Nah, saya sarankan ya untuk sobat-sobat combro dimanapun Anda berada ya, ketika kalian ingin membeli cooling pad ya, usahakan belilah yang bagus. Yang bagus tuh yang bagaimana? Yang terbuat dari metal, bahan bakunya metal ya, cooling padnya ini, atau besi. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena umpamanya ya, seperti taruh di sini nih ya, cooling pad taruh di bawah ini, kan ini panas ini kalau kita pakai berlama-lama ya. Nah, kalau umpamanya cooling padnya terbuat dari ini juga, ya itu nggak pada pengaruhnya, akan semakin panas pengaruhnya juga. Nanti akan semakin hari semakin lama berjam-jam ini akan semakin panas, dan ini akan menimbulkan overheat. Nah, kalau umpamanya besi ya, cooling padnya besi ditaruh di sini nempel ya, namanya besi ketika kena kipas itu akan semakin dingin ya, akan semakin dingin ya, setidaknya mengurangi 3-5% lah dari kinerja laptop itu ya. Jadi ya mengurangi dia. Makanya saya katakan kalau beli cooling pad itu belilah yang bagus, jangan beli yang cooling pad itu yang 10.000 tapi kita pengen minta yang maksimal, ya nggak bisa. Ya harus wajarnya ya. Oke, sampai di sini dahulu ya. Bagi kalian yang ada keluhan tentang laptop ataupun komputer ya, kalian silahkan komen di bawah agar nanti biar sama-sama kita bantu ya. Oke, sampai di sini dahulu. Bila mana ada baiknya, itu semata-mata datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila mana ada kekhilafan, khususnya di dalam saya mengucapkan kata-kata ya, masih banyak yang kurang pas ya, itu ya karena kebodohan saya sendiri, karena kekhilafan saya sendiri ya. Masih ya, namanya masih belajar ya, jadi saya juga orangnya jarang banyak bicara ya, jadi nggak tahu bagaimana cara yang pas ya. Ya namanya masih belajar lah. Oke. Sampai di sini dahulu. Salam sukses selalu, salam combro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.